Bagaimana kabar saudara? Baik? Luar biasa? Puji Tuhan. Ya, saudara, di bulan ini, di bulan November ini kita sudah sama-sama belajar tentang Kingdom Mission. Dan hari ini, di minggu terakhir, saudara, kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana sih menghidupi misi kerajaan Allah itu. Saya mungkin tidak akan menyampaikan kira-kira misi kerajaan Allah itu apa, karena saya percaya saudara semua sudah sering mendengarnya. Kita sudah sama-sama sering belajar, kita sudah sama-sama sering mendengar tentang amanat agung Matius 28, saudara ya. Tentang bagaimana kita harus keluar, kita harus pergi, kita harus memuridkan, kita harus membawa jiwa. Kita sudah sering mendengar itu, kita sudah sering membahas itu. Bahkan SMCC adalah gereja yang bagaimana kita menghidupi pemuritan, bagaimana kita menghidupi melalui pembapaan yang ada, bagaimana kita di dalam komunitas kita belajar untuk menjangkau jiwa, kita sudah melakukannya. Tetapi saya ingin mengajak dengan melihat dengan point of view yang berbeda. Kenapa sih atau apa sih yang menghalangi kita, yang membuat kita sering kehilangan jalan waktu kita melakukan misi kerajaan Allah itu? Nah, buat teman-teman yang butuh materi, butuh PowerPoint, bisa scan QR yang ada di layar untuk bisa nanti dibahas lagi di komsel masing-masing. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan yang menjadi kerangka berpikir kita siang hari ini. Dan 3 hal ini mungkin saya akan lebih banyak membahas di poin yang pertama, saudara. Karena sekali lagi bahwa kita sudah tahu, kita sudah mengerti, tapi seringkali kita kehilangan. Kita seringkali tidak mendapatkannya, tidak mengerjakannya. Karena ada banyak hal di dalam hidup kita yang tanpa kita sadar menghalangi kita untuk melihatnya. Oke, sudah semua? Sudah siap? Sudah siap? Oke, baik. Untuk mendasari ada sebuah ayat di kitab Efesus 2, sudah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara, kita sama-sama tahu, kita sama-sama percaya kita sudah menerima kasih karunia. Kita sudah diselamatkan, amin. Siapa yang sudah percaya sudah selamat? Angkat tangan saudara. Beneran yakin? Coba lihat kanan kirinya, apakah wajahnya wajah yang yakin saudara? Betul? Kita sudah terima keselamatan itu. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah, dosa kita sudah diampuni, kita sudah terima. Tetapi ayat ini enggak hanya berhenti di sini saja. Kita menerima keselamatan untuk sebuah tujuan. Amin. Ayat yang ke-10 dikatakan karena kita buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, kita harus sama-sama sadar dulu bahwa saya diselamatkan bukan selesai di situ. Tapi saya diselamatkan, saya menerima anugerah untuk dikatakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita udah pernah bahas ayat ini juga, saudara. Tentang ergon gitu ya. Tetapi saudara, kasih karunia yang kita terima, anugerah yang kita terima, itu mengandung sebuah tujuan. Itu kenapa saya kasih tulisan di sini, save for a purpose. Diselamatkan untuk melakukan sesuatu, untuk tujuan ilahi. Nah, poin yang pertama, apa sih misi kerajaan Allah? Saudara, kalau kita bicara tentang misi kerajaan Allah, tentu kita sudah pernah atau bahkan mungkin sudah hafal, oh harus memberitakan Injil, oh harus memuridkan, iya. Kita sudah mengerti Matius 28, 19 sampai 20. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan sekedar ditahu saja. Masalahnya adalah apakah kita menjadikan amanat agung itu, misi ilahi itu menjadi milik kita. Apakah kita benar-benar menjadikan tujuan ilahi itu menjadi tujuan pribadi kita? Saya tulis di sini, owning the mission. Memiliki misi itu. Mengambil misi itu menjadi milik kita. Road to the cause. Bagaimana kita benar-benar berakar di dalam misi itu, di dalam panggilan itu.
Di Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kata kewargaan di situ, bahasa aslinya pakai kata ini, politeuma, yang artinya begini, ada di bawah pemerintahan. Ini adalah istilah negara. Dikatakan bagaimana kita mengikuti konstitusi, hukum yang baru, undang-undang yang baru. Dan kata kewargaan di sini juga bicara tentang bagaimana kita menjadi anggota resmi. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah kewargaan. Kita ada di bawah konstitusi yang baru. Ada hukum yang baru yang berlaku dalam hidup kita. Dan kemudian di Yohanes 15 ayat yang ke-19 dikatakan, tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kata dunia di sini pakai kata kosmos, yang artinya sistem dunia. Pemerintahan dunia. Jadi saudara dan saya, mari sama-sama kita ingat, kita sudah pindah sistem pemerintahan. Berarti saudara, kalau saudara dan saya menjadi bagian dari pemerintahan yang baru, tujuan, panggilan, undang-undang, itu harus jadi milik kita. Amin. Amin. Kita nggak bisa berpindah kewargaan, berpindah dunia, tapi masih mengikuti aturan yang lama. Nggak bisa. Tujuannya sudah berganti. Purpose-nya sudah berbeda. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini semua atribut yang luar biasa, betul? Luar biasa, tetapi ayat ini gak berhenti, saudara. Masih ada komanya. Artinya kita memiliki semuanya ini, anugerah ini, identitas yang baru ini, supaya ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita selesaikan. Apa itu? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya baru bertobat dan melayani Tuhan sungguh-sungguh mungkin 26 tahun. Dan Januari ini 27 tahun. Tapi saya gak pernah berhenti. Saya gak pernah menyerah. Saya gak pernah ngomong sama Tuhan, stop ya Tuhan, aku capek. No. Kenapa? Karena saya sadar dulu saya seperti apa. Saya sadar bagaimana gelapnya hidup saya yang dulu. Dan bagaimana Tuhan memanggil saya keluar. Kulit boleh tetap gelap. Tapi waktu Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya untuk bersinar. Amin. Itu kenapa nama saya Dian. Bersinar, terang. Ya kan? Yang kedua, ini saya menyebutnya kingdom mission mindfulness. Kenapa? Karena sekali lagi, mungkin kita sudah ada di dalam gereja, kita menjadi orang Kristen, kita tergabung dalam komunitas, sudah melayani, sudah jadi pemimpin, tapi kita masih berdiri di dua kaki. Kita nggak benar-benar mindful melakukannya. Dan saudara, ternyata tanpa kita sadari yang menghalangi kita menjadi mindful dalam kingdom mission adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengerjakan tujuan ilahi tapi juga masih mengikuti tujuan pribadi. Nggak bisa. Saudara bayangkan dari Surabaya, tujuan ilahinya ada di Jakarta. Oke, saudara mulai berjalan. Sampai di Mojokerto, saudara tiba-tiba merasa, kok aku nggak kepingin ya ke Jakarta, kayaknya ke Bali lebih bagus deh. Pantainya lebih indah. Saudara berbalik arah. Sampai Pasuruan saudara galau lagi. Salah deh ini, bukan tujuan ilahi. Balik lagi. Muter terus. Kapan nyampenya? Gak bisa. Waktu kita tidak mengerjakan tujuan ilahi, saudara, pasti itu karena tujuan pribadi. Yesus berkata begini di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Judul dari perikop ini adalah syarat mengikut Yesus.
Kita semua pengikut Yesus kan? Judulnya aja orang Kristen kok. Kristen pengikut Kristus. Tetapi waktu kita mau mengikut Yesus ada syaratnya. Kata menyangkal diri di situ pakai kata ini saudara. Aperneomai yang artinya melupakan semua keinginan diri sendiri. Melawan dirinya sendiri. Dan ini yang saya paling suka. Membuang jati dirinya. Sekali lagi, kita tidak bisa mengikut Kristus dengan masih mempertahankan diri kita. Kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan masih mengikuti dan menjawab keinginan kita sendiri. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak ada jalan yang lain. Di versi yang lain dari ayat ini, dikatakan, anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am. Kalau kamu mau mengikuti aku, Yesus bilang, aku yang harus mengemudikan hidupmu. Bukan kamu lagi. Aku yang memimpin kamu, bukan kamu lagi. Dan dikatakan self-sacrifice is the way. Kalau saudara mengikuti Yesus, melakukan kehendak Allah dan saudara tidak mau mengorbankan dirimu, gak bisa. Tidak ada jalan yang lain, teman-teman. Yang ketiga, saudara, saya menemukan dalam ruang-ruang konseling, dalam proses-proses pembapaan, saya menemukan ada banyak orang yang tahu tujuan ilahi, mengerti misi ilahi, tetapi mereka seringkali terputus. Mereka seringkali hilang koneksi dengan tujuan ilahi itu, sehingga akhirnya mereka berbalik arah, sehingga akhirnya mereka meninggalkan bahkan, mereka melupakan tujuan yang seharusnya mereka tuju. Dan seringkali yang membuat itu terjadi adalah karena ada banyak godaan. Ada banyak godaan. Kita hidup di zaman di mana ada constant distraction. Betul? Ada constant distraction dalam hidup kita yang membuat kita gak benar-benar bisa fokus melihat tujuan ilahi. Nah, teman-teman masih ingat bulan lalu saya bicara tentang bagaimana dampak penyembahan, pujian dan penyembahan dalam otak kita. Masih ingat ya, 19 Oktober. Nah, saya nanti akan bawa juga saudara, ada dampak yang luar biasa ternyata di otak kita. Saudara, kita hidup di zaman di mana kita ini terlalu banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita tonton, yang bisa kita dengar, yang bisa kita mainkan, yang bisa kita beli, yang bisa kita tuju, yang bisa kita pilih. Film yang baru. Wah, setiap minggu ada. Mau drama Korea, drama Mandarin, ya, drama Turki, ya. Semua drama ada. Musik, waduh, banyak sekali musik baru, lagu baru, ya kan, tren dance baru, ya kan, banyak sekali. Games banyak sekali. Marketplace menyediakan banyak kita kemudahan untuk kita membeli tanpa harus susah payah. Ada banyak promosi tentang tempat-tempat yang baru, hidden gem, ya kan? Makanan yang tersembunyi yang orang nggak tahu, tempat yang indah yang tersembunyi, seolah-olah itu menarik perhatian kita, mengalihkan fokus kita dari tujuan ilahi. Nah, saudara, ini kita coba lihat sains sebentar. Di otak kita ada namanya nucleus accumbens. Tempatnya yang merah-merah ini, yang kecil. Ini adalah pusat motivasi dan reward dalam otak kita. Nah, nucleus accumbens itu dia bisa bekerja dengan hormon yang namanya hormon dopamin. Oke, hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu bukan hormon yang muncul waktu kita mengalami mengalami kesenangan, bukan waktu kita mendapatkan kesenangan, tetapi waktu kita mengantisipasi
kesenangan. Jives tolong saya. Iya. Saya kasih misi buat Jives hari ini. Iya, sini. Misalnya Jives datang kepada saya, saudara. Dia membawa sebuah kotak. Saya nggak tahu isinya. Saya nggak bisa lihat isinya. Waktu dia datang dan mau memberikan kepada saya, dopamin saya naik. Bukan waktu saya tahu apa isinya, tapi waktu saya punya ekspektasi. Kira-kira ini apa ya? Kok menarik ya? Ada suaranya, berarti nggak kosong. Berarti ada sesuatu di dalamnya. Apakah ini mahal? Apakah ini iPhone 20 gitu kan? Dopamin saya naik. Kenapa? Karena saya mengantisipasi sesuatu. Oke? Terima kasih Jives. Nah, dopamin ini naik waktu kita mencari atau mengalami yang namanya easy pleasure. Atau kesenangan yang gampang. Bisa disebut juga instant gratification. Kesenangan-kesenangan yang kita bisa dapatkan tanpa kita bersusah payah untuk melakukannya. Contoh, nonton short video. Online shopping. Seneng kan? Apalagi sebentar lagi 12-12. Ya kan? Udah mulai berburu. Ya. Junk food. Yang suka makan makanan junk food, McTeat itu kan. Ya kan? Burger Teat itu kan. Nah itu. Games. Dan pornografi. Tanpa susah payah. Tanpa usaha yang berat kita bisa mendapatkan kesenangan. Jadi semua kesenangan yang gampang itu akan merangsang dopamin dan kemudian nucleus accumbens-nya jadi aktif. Nah, masalahnya adalah begini saudara. Nucleus accumbens ini juga sebenarnya tempat di mana terjadinya kecanduan dan ketagihan. Jadi kalau misalnya dulu saudara nonton short video, ya kan, Reels kah atau TikTok kah, nonton 2-3 video sudah membuat saudara puas, lama-lama nggak bisa. Butuh 5 video, butuh 10 video, butuh 20 video, terus menerus. Pernah dengar istilah ini? Doom scrolling? Pernah? Pernah dengar brain rot? Kira-kira sudah ngalami nggak? Doom scrolling itu gini, saudara nge-swipe tanpa sadar waktu. Terus swipe, terus. Gak sadar udah setengah jam, gak sadar udah sejam, gak sadar anak nangis, gak sadar suami udah pulang dari kantor. Terus lama-lama jadi yang namanya brain rot. Otaknya itu sudah membusuk. Akhirnya apa? Gak bisa lagi berpikir yang kritis. Jadi bodoh. Nah, teman-teman sadar nggak? Ini menurut penelitian yang saya baca, saya nonton banyak beberapa dokumenter sudah ya. Sosmed, sosial media, itu mirip kayak slot mesin. Tahu slot mesin nggak? Yang mesin judi yang kita ceklek, terus muncul gambarnya, kalau gambarnya 3 sama nanti koinnya keluar semua. Nah, sosial media dibuat meniru mesin slot. Waktu saudara nge-swipe, saudara penasaran. Kira-kira waktu saya swipe akan muncul apa? Ingat nggak dulu Instagram itu dirancang yang muncul pertama itu yang paling baru. Teman-teman perhatikan nggak? Tapi sekarang, sudah beberapa lama diganti algoritmanya. Munculnya acak. Di feed kita, waktu kita buka munculnya acak. Waktu kita nge-swipe, kita nggak tahu kita akan melihat apa, kita akan mendapatkan apa. Apalagi kalau kita tarik dari atas ke bawah, di reset. Kita nggak tahu akan muncul seperti apa. Ini yang saya bilang tadi, dopaminnya muncul. Kita jadi penasaran kalau saya swipe, saya akan nonton apa ya? Saya akan mendapatkan apa? Sama kayak mesin slot judi. Dan waktu kita melakukannya, dopaminnya semakin naik, ya kan? Akhirnya membuat kita semakin ketagihan. Otomatis inilah yang mencuri banyak waktu kita, inilah mencuri banyak perhatian kita. Boro-boro mikirin misi ilahi. Kerjaan rumah aja gak keurus.
Penelitian yang lain lagi, ditemukan ternyata easy pleasure itu, kesenangan yang instan itu, ternyata akan mengaktifkan yang namanya limbic system di otak kita. Itu yang warna ungu itu. Limbic system itu berfungsi tempat emosi, tempat impuls. Biasa disebut otak emosional. Dan ternyata saudara, yang namanya disiplin itu mengaktifkan prefrontal cortex, tempat di mana kita mengambil keputusan, tempat di mana kita merencanakan masa depan, biasa disebut otak rasional. Kalau kita hanya terbiasa mencari kesenangan instan tadi, maka yang paling banyak aktif, yang sering muncul dalam kesadaran kita itu adalah emosi. Kita hanya menjadi orang-orang yang reaktif. Sebaliknya, kalau kita belajar punya yang namanya disiplin, kita jadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita. Itulah kenapa Rasul Paulus menulis 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. I discipline my body. Aku mendisiplin tubuhku. Kata yang dipakai di situ artinya begini saudara. Mengalahkan diri sendiri. Saudara, disiplin itu apa sih? Menurut saudara, definisi disiplin apa? Jangan pura-pura nggak ngerti saudara. Jangan pura-pura nggak ngerti. Apa itu disiplin? Melakukan sesuatu yang seharusnya daripada melakukan sesuatu yang kita ingin. Betul? Itu disiplin. Disiplin berbicara tentang bagaimana kita mengalahkan diri kita. Kita mengalahkan kesenangan kita. Pagi, alarm nyala. Daripada mencet snooze, bangunlah. Walaupun layai-layai manja itu enak. Ya enggak? Disiplin berbicara tentang bagaimana kita mengalahkan diri kita. Itulah kenapa ternyata firman Tuhan dan sains match. Berbicara hal yang sama. Bayangkan saudara adalah orang yang melatih disiplin saudara. Daripada yang instant gratification tadi. Kita jadi orang yang lebih fokus. Betul? Lebih bisa mengendalikan diri. Lebih kritis berpikir. Bayangkan waktu kita mengerjakannya sambil kita melihat tujuan ilahi di depan kita. Sambil kita mengerjakan misi kerajaan di depan kita. Gak akan teralihkan. Mata kita, hati kita gak akan teralihkan dari tujuan ilahi. Amin. Jadi teman-teman, jangan terpenjara dengan gadget, dengan handphone. Hati-hati. Gadget bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan, ya. Ada banyak konten, ada banyak aplikasi yang bisa menolong kita belajar firman. Tapi juga gadget bisa menghancurkan kita. Membawa kita keluar dari tujuan ilahi. Oke? Oh iya, saya lupa menyebut. Mulai 10 Desember ini, negara Australia sudah melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah 16 tahun. Negara Eropa akan mengikuti beberapa. Negara tetangga kita Malaysia 2026 akan melakukannya. Jadi benar-benar mereka semua platform sosmed harus menemukan sebuah cara untuk melarang anak 16 tahun pakai sosmed. Di bawah 16 tahun. Indonesia kapan? Entahlah. Mereka sudah sadar dampak buruk dari sosial media. Saya sendiri pernah meneliti, kalau saya nggak salah 2012. Ya, sejak 2012 itu tingkat stres naik tinggi. Kenapa? Karena mulai 2012 sosial media mulai ada di handphone. Jadi tambah membuat manusia semakin stres. Oke, mari kita download, hapus semua sosmed. Enggak juga saudara. Gunakan dengan bijaksana. Oke, poin yang kedua. Saudara, misi ilahi itu bicara tentang perjalanan panjang. A lifetime journey.
perjalanan seumur hidup. Kalau di dunia lari ada namanya lari maraton. Yaitu lari 42, sekian kilo. Ya kan? Yang namanya lari maraton itu sangat berbeda dengan lari sprint 100 meter. Nah, kehidupan kita dalam mengerjakan panggilan Tuhan itu seperti lari maraton, panjang. Kalau saudara belajar atau mau latihan untuk lari maraton, ada banyak variasi training, variasi latihan yang saudara harus lakukan. Gak bisa pakai latihan yang sama. Di sini banyak pelari nih. Ya kan? Saya juga pelari cupu tapi. Yang penting bukan lari dari kenyataan, saudara ya. Ada banyak variasi latihan yang harus dilakukan, dipunyai oleh seorang pelari maraton. Dan kalau saudara mau lari maraton, gak cukup persiapan 1 minggu, 1 bulan gak cukup. Butuh berbulan-bulan, butuh bertahun-tahun. Firman Tuhan menolong kita melihat bahwa kehidupan kita itu seperti perlombaan. Itulah kenapa Rasul Paulus banyak menulis tentang perlombaan. Yang kita sering hafal, yang kita sering lihat mungkin di batu nisan, di akhir kehidupan seseorang biasanya dituliskan ini, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa pertandingannya? Seumur hidup. Betul? Puluhan tahun. Sebuah perjalanan yang panjang. Butuh konsistensi di situ. Butuh konsistensi. Yang berikutnya, dalam sebuah perjalanan panjang, gak apa-apa untuk merasa capek. Amin. Kalau saudara misalnya nyetir mobil dari Surabaya ke Jakarta, gak apa-apa untuk ngantuk, untuk capek, gak apa-apa. Saudara tinggal belok ke rest area. Dalam perjalanan kita mengerjakan misi, oke. Ada waktu-waktu kita mengalami burnout, capek, gak apa-apa. Yang penting, ini yang penting, kita tahu bagaimana dan kemana kita beristirahat. Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa ada orang-orang yang akan mengalami keletihan, ada orang-orang yang mengalami beban yang berat dalam hidupnya. Gak apa-apa. Tapi Yesus menyediakan solusi, jalan keluar. Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya menyebutnya the paradox of rest. Paradoks itu sesuatu yang benar tapi kelihatannya kayak bertolak belakang. Itu namanya paradoks. Yesus berkata begini, kamu capek? Siapa yang capek? Siapa? Gak berani angkat tangan. Di bawah angkat tangannya. Kamu capek? Yesus bertanya. Kamu ngalami burnout, keletihan. Kamu capek dengan semua hal-hal yang rohani. Biasanya nih PK-PK gitu. Aduh, aku harus ngomongin firman terus. Aku harus kelihatan rohani terus, ya kan. Yesus bilang begini, datanglah kepadaku. Jadi dalam sebuah perjalanan yang panjang, menjadi capek itu wajar. Gak apa-apa. Tapi yang penting kita harus tahu kemana kita pergi. Amin. Come to me, Yesus bilang, datanglah kepadaku. Aku akan tunjukkan kepadamu istirahat yang sesungguhnya. Berarti istirahat yang sesungguhnya adalah kita datang ketemu sama Tuhan, menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan. Istirahat yang sesungguhnya bukan saudara lari ke sosial media. Istirahat yang sesungguhnya bukan saudara lari melakukan me time dan sebagainya. No, bukan itu. Datang ke Tuhan. Nah, yang menjadi paradoks adalah Yesus berkata begini. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah bersamaku. Loh, orang istirahat disuruh kerja. Terjemahan yang lain dikatakan pikul lakuk yang kupasang. Loh, orang sudah berbeban berat malah ditambahin beban yang baru. Kenapa?
Kalau Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang, berarti ada kuk yang lain yang bukan dari Tuhan yang sedang membebani kita. Dan Yesus bilang, keluarkan, buang itu, ganti beban. Kita menjadi capek bukan karena mengerjakan misi kerajaan, bukan. Tapi karena kita sedang memikul beban yang lain. Bukan beban kerajaan. Itulah yang membuat kita capek. Jadi istirahat yang sesungguhnya bukan tinggalkan semua, ya kan, healing, bukan. Jangan kebanyakan healing, nanti hilang. Bukan. Istirahat yang sesungguhnya adalah datang kepada Tuhan dan kita coba lihat, saya lagi pikul beban apa? Seringkali kita capek karena kita sok-sok mikul beban yang lain, Saudara. Yang berikutnya, dalam sebuah perjalanan panjang, butuh teman. Betul? Butuh teman. Butuh teman dalam perjalanan. Itulah kenapa kita sangat mementingkan yang namanya komunitas. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita, memberitahu kita kalau kamu sudah keluar jalur. Ayo bangkit lagi. Ayo kita sama-sama. Kita butuh punya partner, kita butuh punya rekan yang punya sebuah tujuan yang sama. Mengerjakan misi kerajaan. Alkitab memberikan kita banyak contoh. Jemaat mula-mula dikatakan mereka ini suka ngumpul. Kisah Rasul 2. Mereka suka berkumpul. Terus ngapain waktu ngumpul? Makan. Makan. Selain makan ngapain? Mereka belajar firman. Kan sama kayak komsel kita kan? Isinya apa? Makan. Tapi jangan lupa, jangan cuma makan. Bahas firman, bahas kebenaran, saling mempertajam. Bahkan waktu Yesus mengutus murid-muridnya di Markus 6 dikatakan Yesus mengutusnya berdua-berdua. Bukan sendiri-sendiri. Kenapa? Supaya ada temannya. Jadi jangan suka me time. Jangan suka, aduh aku lagi capek, aku butuh me time sendiri, meninggalkan komunitas. No, saudara tambah stres. Kenapa? Waktu kita me time menyendiri, saudara semakin memikirkan dirimu yang adalah sumber masalah terbesar dalam diri saudara. Ya Pak ya? Tambah overthinking, tambah stres. Lebih baik ketemu sama yang lain. Ngapain? Makan. Lagi stres, telepon Kousin. Makan yuk. Soto Cak Sumo. Sambil makan, ngobrol. Dari hati ke hati. Gitu. Terus, dalam perjalanan yang panjang, gak apa-apa. Mulai dari hal yang kecil. Lakukan hal yang kecil tapi dengan konsistensi. Nikmati setiap proses yang ada. Jatuh, gak apa-apa, bangkit lagi. Gak apa-apa. Dan yang terakhir. Waktu kita hidup dalam kasih karunia. Itulah yang sebenarnya akan memampukan kita menyelesaikan pertandingan kita. Kasih karunia harusnya menjadi sebuah faktor yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena kenyataannya kekuatan kita terbatas. Hikmat kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah, poin yang terakhir. Saya suka menulis kata-kata ini di wallpaper atau screen handphone saya. Driven by eternity. Kenapa? Supaya waktu saya lihat handphone, saya disadarkan bahwa ada sebuah kekekalan yang harus saya persiapkan. Yang harus saya jadikan sebuah tujuan. Supaya saya nggak hanya sekedar mikir masalah yang ada di depan. Nggak hanya mikir persoalan yang sedang ada. Yang harus saya selesaikan.
Yesus menulis begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jangan bingung dengan apa yang ada di dunia. Lihat kekekalan. Amin. Hidup kita di bumi ini cuma berapa sih? Bagaimana kita membandingkannya dengan kekekalan? Jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Yohanes 8 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Orientasi kita harusnya kepada kekekalan. Bukan sekedar apa yang ada di depan mata kita saat ini. Persoalan, masalah, itu akan selalu ada. Masalah selesai akan muncul masalah yang lain. Ya Pak ya. Gak usah fokus ke sana. Lihat jauh ke depan ke kekekalan. Saya undang teman-teman musik maju ke depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.